Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang hebat. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dan belajar bersama Bu Kurnia Santi Cahyaningrum. Mari belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku, muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, KD 3.3, mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Kali ini kita akan membahas gaya magnet. Sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasa disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara atau N pada batang dan kutub selatan atau S. Jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Magnet mempunyai kemampuan dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Kutub-kutub magnet adalah bagian ujung magnet yang memiliki kekuatan paling besar untuk menarik partikel besi dibandingkan bagian magnet yang lain. Percobaan pada kitab tema 7 halaman 95. 1. Ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2. Karena sama-sama ujung A, magnet 1 dan 2 akan tolak-menolak. 2. Ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2. Karena ujung A dan B berbeda, magnet 1 dan 2 akan tarik-menarik. Nomor 3. Ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2. Karena kedua ujungnya berbeda, maka magnet 1 dan 2 akan tarik-menarik. 4. Ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2. Karena kedua ujungnya sama, magnet 1 dan 2 akan tolak-menolak. Interaksi dua buah magnet, misalnya dengan didekatkan, akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi, atau gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Sifat-sifat magnet. 1. Magnet memiliki gaya tarik. Kekuatan gaya tarik magnet dipengaruhi oleh dua hal berikut ini. 1. Ketebalan benda yang menjadi penghalang antara magnet dengan benda magnetis. 2. Jarak magnet dengan benda magnetis. 2. Gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis, contohnya kertas, kain, dan plastik. 3. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Bahan magnetik dan non-magnetik. Bahan magnetik adalah bahan-bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Bahan feromagnetik adalah bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet, contohnya besi, nikel, dan kobalt. Bahan paramagnetik adalah bahan yang dapat ditarik oleh magnet tetapi tarikannya sangat lemah, contohnya aluminium, tembaga, kaca, dan kayu. Bahan diamagnetik adalah bahan yang apabila didekatkan dengan magnet, maka magnet akan menolaknya atau menjauhinya. Contohnya pada logam mineral, diantaranya emas dan timah hitam. Bentuk dan manfaat magnet. Pada umumnya, kita akan mengenal 7 bentuk magnet. Di antaranya, magnet batang, magnet U, magnet silinder, magnet cincin, magnet keping cakram, magnet ladam, dan magnet jarum. Manfaat magnet. 1. Untuk pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. 2. Untuk bidang iptek, yaitu kartu kredit, kartu debit, atau kartu ATM. Untuk TV umum
dan monitor komputer. Untuk gitar listrik, speaker, dan mikrofon. 3. Pada bidang kesehatan, mengobati epilepsi, radang sendi, Alzheimer, depresi, magnetic resonance imaging atau MRI. Medan magnet. Daerah tertentu yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Medan magnet menyebabkan terbentuknya pola tertentu yang disebut garis-garis gaya magnet atau pola garis gaya magnet. Garis gaya magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Garis gaya magnet tidak pernah berpotongan. Tempat yang mempunyai garis gaya magnet rapat menunjukkan medan magnet yang kuat. Sebaliknya, tempat yang mempunyai garis gaya magnet renggang menunjukkan medan magnet yang lemah. Berdasarkan asalnya, magnet dibagi menjadi dua jenis, magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam yaitu magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya, batuan yang dapat menarik besi. Magnet buatan yaitu magnet yang sengaja dibuat manusia. Contohnya, magnet magnet ladam, magnet batang, magnet jarum, magnet cincin, magnet silinder, magnet cakram. Membuat magnet ada 3 cara. Yang pertama, cara gosokan. Dengan cara magnet digosokkan kepada suatu batang besi atau baja. Sifat kemagnetannya bersifat sementara. Cara yang kedua adalah induksi. Caranya dengan menempelkan magnet ke batang besi atau baja. Sifat kemagnetannya bersifat sementara selama magnet itu menempel pada besi atau baja tersebut. Cara yang ketiga adalah dialiri arus listrik. Magnet dapat dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik searah ke dalam suatu penghantar. Magnet yang ditimbulkan disebut elektromagnet. Elektromagnet bersifat sementara, artinya jika arus listrik diputus, sifat magnet itu akan hilang. Selanjutnya kita akan belajar tentang gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik suatu benda terhadap benda lain yang disebabkan oleh massa atau berat benda tersebut. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Bumi merupakan benda yang sangat besar, sehingga gaya gravitasi bumi juga besar. Gaya gravitasi terdapat pada semua benda. Gaya gravitasi membuat semua benda jatuh dari atas ke bawah. Gaya gravitasi bumi juga disebut gaya berat. Isaac Newton adalah ilmuwan yang pertama kali mencetuskan mengenai gaya. Apabila bumi tidak memiliki gaya gravitasi dan tidak mampu berada pada porosnya, maka akan terjadi kekacauan dan mungkin akan memusnahkan seluruh kehidupan yang ada di bumi. Apabila gaya gravitasi tidak ada, kita dan benda-benda yang lain akan melayang-layang di udara tanpa bisa menyentuh tanah. Manfaat gaya gravitasi: menjaga kestabilan kehidupan di bumi, membuat segala benda yang ada di bumi berada pada tempatnya, membuat segala benda memiliki berat, sebagai olahraga dan juga hiburan, sebagai prinsip dasar dalam ilmu penerbangan, sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai sumber energi, contohnya aliran air sungai untuk PLTA. Kemudian, mempermudah aktivitas manusia sehari-hari, misalnya berlari, berjalan, mengemudikan kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian, menjaga agar bulan berada pada orbitnya dan menjaga satelit buatan agar berada pada orbitnya. Contoh kegiatan sehari-hari yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi: terjun payung, buah yang jatuh dari pohonnya. Bulan dan satelit bumi tetap berada pada orbitnya. Manusia memiliki berat, dan benda-benda sekitar tetap berada pada tempatnya. Orang melempar bola ke atas pasti akan jatuh ke bawah, dan hujan pasti jatuh ke bawah. Kesimpulan gaya gravitasi: 1. Gaya gravitasi dapat menimbulkan energi gerak. 2. Semakin jauh jarak suatu benda dari pusat bumi, gaya gravitasi bumi yang mempengaruhi semakin kecil.
3. Gaya gravitasi dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk benda tersebut. 4. Gaya gravitasi ini dipengaruhi oleh gaya penghambat yang dikenal sebagai gaya gesek. Materi selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja pada permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek bersifat menahan gerak benda. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang saling bergesekan. Gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah. Semakin halus benda, maka gaya geseknya semakin kecil. Sebaliknya, semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya semakin besar. Keuntungan dan kerugian gaya gesek. Keuntungan gaya gesek. 1. Teknologi touchscreen pada smartphone menggunakan prinsip gaya gesek. 2. Alat musik biola dimainkan dengan memanfaatkan gaya gesek. 3. Menyetrika pakaian agar rapi memanfaatkan gaya gesek. Untuk keuntungan selanjutnya bisa kalian baca sendiri. Kerugian gaya gesek. 1. Gesekan antara ban kendaraan dan aspal menyebabkan ban aus. 2. Gesekan antara gear dan rantai kendaraan menyebabkan gear tumpul. 3. Gesekan antara kendaraan dan udara dapat memperlambat laju kendaraan. Kerugian berikutnya bisa kalian baca sendiri. Memperbesar dan memperkecil gaya gesek. Cara memperbesar gaya gesek ada 7. 1. Memperkasar permukaan benda, membuat alur pada permukaan ban, membuat jalan berundak, melapisi atau mengubah permukaan benda dengan karet, memasang paku-paku atau pul, mengubah bentuk benda menjadi lembaran, menaburi lantai dengan pasir sehingga menyulitkan benda bergerak. Selanjutnya, cara memperkecil gaya gesek. 1. Memperhalus permukaan benda. 2. Memberi minyak pelumas atau oli pada permukaan benda. 3. Mempersempit permukaan benda. Membuat alur pada permukaan ban. Menggunakan bentuk yang ramping dan runcing. Memasang bantalan peluru dan memasang roda. Alhamdulillah, cukup di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga mudah dipahami. Dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. And thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.